Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberi napas, diberi berkat yang luar biasa berupa kesehatan. Betul sekali Bu Sri, terlebih kita juga masih diberi kesempatan untuk beribadah keluarga seperti saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara semua, ibadah keluarga saat ini juga menjadi ibadah persiapan yang kedua perjamuan Kudus Advent yang akan kita terima besok hari Minggu tanggal 6 Desember. Untuk itu marilah kita mengawali ibadah saat ini dengan memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Sempurna, Bapa yang adalah empunya kerajaan surga yang mulia. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang tentunya dengan penuh pengucapan syukur, di mana sampai saat ini Tuhan masih memberi kesempatan buat kami untuk bisa membangun ibadah keluarga dalam rangka persiapan perjamuan Kudus Advent yang kedua, yang mana akan kami terima besok hari Minggu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau senantiasa memberkati kami, Engkau senantiasa menjagai hati kami dan membersihkan hati kami, sehingga Engkau senantiasa melayakkan kami untuk memenuhi undangan-Mu pada hari Minggu besok. Tuhan, saat ini kami juga teringat akan saudara-saudara kekasih kami yang mungkin saat ini tidak bisa ikut di dalam ibadah hari ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi halangan mereka, namun kami hanya mampu menyerahkan keberadaan saudara-saudara kekasih kami ini hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang mempersiapkan saudara-saudara kekasih kami ini, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk itu, awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bu Yani dan juga Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita ungkapkan sukacita kita dalam ibadah saat ini dengan kita menyanyikan pujian dari KJ 85 ayat 1 dan 10, Kusongsong bagaimana. Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu kita berdoa, mohon Tuhan sendiri yang berfirman kepada kita melalui hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kusembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami datang kepadamu lagi Tuhan, kami datang
bukan membawa kebersihan hati kami, tetapi kami datang dengan membawa setumpuk dosa kami. Tuhan Yesus, pada sore yang indah, pada malam yang indah ini, kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Engkau sucikan Tuhan hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan di dalam menapaki kehidupan kami, di dalam keadaan yang semakin kejam Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan menguatkan di dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak David Prasetyawan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi hati, mulut, lidah Tuhan, sehingga apa yang keluar menurut kehendak-Mu yang suci, bukan menurut manusia yang berdosa. Tuhan Yesus, kuserahkan ruangan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang mengurapi, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberkati, sehingga firman-Mu benar-benar tertanam di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, marilah kita menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kita menyanyi lagu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, juga anak-anak semua. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga saat ini. Saya sangat berharap bahwa Bapak Ibu saudara-saudara semua dalam keadaan yang sehat. Seperti yang telah disampaikan tadi bahwa dalam ibadah keluarga saat ini sekaligus menjadi ibadah persiapan kedua perjamuan kudus Advent, yang mana di gereja kita, Jemaat Cangkring, akan dilaksanakan besok Minggu pada tanggal 6 Desember 2020. Untuk itu marilah saat ini bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita semua dan juga untuk persiapan pribadi kita dalam kita menyambut perjamuan kudus Tuhan. Bacaan kita saat ini ada di dalam Ezra, pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Ezra pasal 7, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Akan saya bacakan untuk kita semua. Kemudian daripada semuanya itu pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahya bin Uzi bin Buki
bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudari, firman Tuhan yang telah dibacakan untuk kita. Mari saat ini kita renungkan bersama-sama. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada pitutur Jawa tentang kehidupan yang mengatakan, sopo sing tekun golek teken bakal tekan. Sopo sing tekun golek teken bakal tekan. Teken itu artinya tongkat yang menjadi pegangan orang untuk berjalan. Apalagi kalau berjalan dalam gelap, remang-remang, atau tongkat bagi orang yang kakinya mungkin agak lemah sehingga harus ada pegangan, atau juga untuk orang yang mungkin sudah sangat sepuh. Maka pitutur itu secara sederhana dapat kita artikan, siapapun orang yang rajin dalam mencari atau mengupayakan pegangan hidup, maka akan sampai pada kehidupan yang sesungguhnya, akan sampai pada tujuan hidup itu sendiri. Kira-kira artinya seperti itu. Sungguh sebuah pitutur yang sangat dalam pemaknaannya, dan pastinya itu berangkat dari pengalaman hidup yang dihayati dengan sungguh-sungguh. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita di masa kini sebagai orang percaya, sepertinya memang sejalan untuk supaya jalan hidup kita selalu pada jalan Tuhan. Itu dibutuhkan sebuah pegangan atau penuntun, sehingga kita tidak dibelokkan ke kanan ataupun ke kiri. Pegangan itu adalah firman Tuhan yang harusnya kita gumuli setiap hari dengan rajin, dengan tekun. Seberapapun sibuknya, seberapa berat, dan seberapapun sulitnya kehidupan kita setiap hari, kita diajak untuk tetap menyediakan waktu merenungkan firman-Nya sebagai pegangan atau tuntunan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, itu tadi kita sebagai orang Jawa yang mengenal pitutur itu dalam bahasa kita. Namun saat ini kita ditunjukkan pada kehidupan seseorang yang bukan orang Jawa, jauh sekali dari pemahaman budaya Jawa, namun ia memiliki semangat dan falsafah kehidupan yang sama, yaitu seorang Ezra. Dalam bacaan kita, Ezra percaya bahwa dengan ia rajin tekun menggumuli Taurat Tuhan, maka akan tiba saatnya kerajinan itu membuahkan hasil. Bahkan harapannya untuk kehidupan yang lebih baik di tanah nenek moyangnya direstui oleh Tuhan melalui perintah yang disampaikan Raja Artasasta, Raja Persia kala itu. Mari kita bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin Ezra yang adalah seorang buangan ini menjadi kepercayaan raja, orang kepercayaan raja. Bagaimana mungkin ia dipercaya dan diutus oleh Raja Artasasta untuk membangun bait Allah di Yerusalem, membangun kembali. Mengapa Ezra begitu istimewa di mata Raja Artasasta? Ternyata karena Ezra memiliki kehidupan yang berbeda dari yang lain. Ia adalah seorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bahkan orang-orang di seluruh
Babel mengenalnya sebagai orang yang ahli dalam hal Taurat Tuhan. Itulah sebabnya raja memberi dia segala yang diinginkannya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ayat yang ke-6 tadi. Atas kerajinan dan ketekunannya itu, Ezra pun dipercaya untuk bertanggung jawab dalam pembangunan kembali bait Allah atau bait suci. Untuk itu, marilah kita belajar dari keteladanan seorang Ezra. Ia dalam kondisi sulit dan penuh tekanan ketika masih berada di Babel, justru bertekun meneliti dan merenungkan Taurat Tuhan. Siang malam ia renungkan, ia hayati dengan sungguh-sungguh. Sementara orang-orang buangan lain mungkin sedang merenungi nasib mereka sebagai buangan, mengasihani diri, dan tidak berhenti di situ juga. Mungkin juga mereka kemudian mengumpat, bahkan menyalah-nyalahkan Tuhan. Namun hal itu tidak dilakukan Ezra. Ia justru bertekun dalam Taurat Tuhan. Bahkan ia pun tekun mengajarkannya kepada orang-orang buangan di Babel yang lain. Kehidupan Ezra benar-benar menjadi kesaksian bagi bangsanya. Karena itu ia dipercaya melaksanakan mandat sang raja. Ya, Ezra tidak hanya mahir tentang Taurat Tuhan secara teori, tapi ia juga setia melakukan Taurat Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, masa Advent yang sedang kita hayati saat ini mengingatkan kita untuk tetap setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus Yesus kembali. Dalam penantian itu, kita diajak untuk membersihkan hati supaya dapat diisi dengan firman Tuhan. Maka hari ini renungan kita mengajak kita semua untuk tekun dan rajin menggumuli firman-Nya, supaya sungguh dapat tersimpan di dalam hati kita, hati yang sudah kita siapkan untuk firman Tuhan. Menjadi tongkat, menjadi pedoman, menjadi panduan dalam kita melangkah menjalani tanggung jawab setiap hari sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Maka Bapak, Ibu, Saudari, juga anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jangan pernah berhenti belajar akan firman Tuhan. Biarlah kerajinan dan ketekunan kita tidak kendor sedikit pun dalam menghayati, menggumuli sabdanya. Sehingga kehidupan kita tetap terarah pada jalan Tuhan yang dinyatakan bagi kita semua melalui firman-Nya. Selamat menyambut perjamuan kudus Advent dengan tetap setia dan berjaga-jaga hari demi hari dengan penuh ketekunan sampai kedatangan Tuhan kembali. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perkenankan pada saat ini kami kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Bahwa yang diperkenankan mengikuti perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan sidi, serta tidak sedang dalam pengembalaan khusus. Di gereja kita GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus atau suci yang ditetapkan oleh Allah untuk umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus tentunya disebut kudus. Ini karena siapapun yang mengikuti perjamuan kudus, ia harus hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus bahkan tidak hanya menggambarkan akan
penantian kita akan apa yang akan terjadi ke depan, yaitu kedatangan Tuhan, tetapi juga bagaimana kita siap sedia menjalani tanggung jawab sehari-hari dalam kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah kehidupan bersama. Maka bagi kita yang mungkin hari-hari yang lalu kita masih kurang baik dalam menjalani tanggung jawab kita, bahkan kita juga dalam hidup bersama masih melakukan dosa dan kesalahan, menyakiti orang lain, mari sejenak kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Mari kita ungkapkan segala dosa dan kesalahan kita itu di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah Bapa kami yang setia mendampingi, memberkati kami. Kami mengucap syukur untuk ibadah saat ini. Kami mengaku di hadapan Engkau Tuhan bahwa kami bukanlah pribadi yang sempurna. Kami masih sering kali melakukan dosa dan kesalahan. Kami masih melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Kami masih menyakiti saudara-saudari kami. Bahkan seringkali muncul kesombongan pribadi kami. Maka ampunilah kami Tuhan, dan mampukan kami untuk bisa dengan setia mengikut Engkau, terlebih ketika kami akan mengikuti perjamuan kudus Advent pada Minggu besok tanggal 6 Desember, sucikanlah kami untuk bisa mengikuti itu dengan baik. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi Tuhan, bagi siapapun yang sudah mengakui dosa dan kesalahan, maka Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang akan memberikan anugerah-Nya bagi kita. Saat ini berita anugerah difirmankan Tuhan melalui Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Saudara, sebelum kita besok Minggu mengikuti perjamuan kudus, mari kita memantapkan diri dengan kita mengungkapkan kesediaan kita. Saudara-saudara dimohon untuk berdiri bagi yang besok Minggu mengikuti perjamuan kudus. Saudara, jawablah pertanyaan ini. Apakah saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Advent yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Desember 2020 besok? Bagaimana jawab saudara semua? Apakah bersedia? Terpujilah Tuhan atas kesediaan saudara-saudara semua. Kami mengucapkan selamat mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Disilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita telah diberi anugerah Tuhan melalui firman yang telah kita terima tadi. Tidak hanya itu, bahkan kita juga sudah dimampukan Tuhan untuk mempersiapkan diri secara pribadi dengan mengungkapkan kesediaan kita mengikuti perjamuan kudus Advent. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kini marilah kita mengungkapkan syukur kita melalui persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 450. Kita pujikan bait pertama dan 5, Hidup Kita Yang Benar. Susah pun
Bu Yani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, terpujilah nama Tuhan yang telah menuntun ibadah kita sampai saat ini. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengar firman dan juga mengumpulkan persembahan, sekarang saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita ungkapkan syafaat kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kusembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami datang kepadamu lagi Tuhan, kami senantiasa selalu mengucap syukur karena atas penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih karena malam ini kami sudah menerima firman Tuhan Tuhan yang begitu menguatkan hati kami Tuhan untuk selalu berjaga-jaga sebagai pegangan dalam kehidupan kami untuk menapaki hari lepas hari. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Walaupun bentuknya begitu kecil dan sepele di hadapan Tuhan, kiranya Engkau sucikan Tuhan persembahan ini sehingga menjadikan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Begitu pula kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mempersembahkan Tuhan. Kiranya Engkau berkati senantiasa di dalam pekerjaannya. Ya Bapa, saat ini kami kembali datang kepadamu dan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Tuhan, sampai detik ini Tuhan Yesus sendiri yang mengetahui keberadaan bangsa kami, di mana permasalahan demi permasalahan dan konflik masih terjadi di mana-mana Tuhan. Bangsa dan negara kami saat ini sedang sakit. Untuk itu Tuhan, kami hanya mampu memohon pertolongan dari Engkau. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah bangsa kami. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau juga tahu bahwa masa pandemi COVID-19 yang melanda bangsa ini juga masih belum berakhir. Bapa, kami hanya mampu memohon pertolongan dari Engkau saja. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mengusir virus yang mematikan ini dari negara kami. Terlebih saat ini kami juga berdoa untuk tim medis serta tim gugus tugas yang berada di garda depan. Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan serta kesabaran. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, terutama untuk Bapak Presiden selaku pucuk pimpinan di negara kami. Bapa, kami serahkan Bapak Presiden Jokowi untuk senantiasa Engkau berikan kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga negara kami yang besar ini bisa kembali aman dan tentram. Dan bagi para pemimpin kami yang ada di tingkat bawah, Bapak Kepala Desa, RT, RW, kiranya juga senantiasa Engkau berkati kesehatan, roh kebijaksanaan, sehingga bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, terkhusus yang ada di Cangkring Tuhan. Kiranya Engkau beri pertumbuhan dan perkembangan sesuai apa yang Kau kehendaki. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak David Prasetyawan sebagai pengembala sidang kami Tuhan. Kiranya Engkau beri kemampuan, kiranya Engkau beri kebijaksanaan. Begitu pula dengan istri, anak yang mendukung, kiranya Engkau juga berkati di dalam kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para diaken, majelis yang membantu Bapak Pendeta Tuhan. Kiranya Engkau juga beri kemampuan,
beri kebijaksanaan di dalam melayani hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kiranya Engkau siapkan hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan untuk menerima perjamuan-Mu yang kudus besok Minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk warga jemaat-Mu yang ada di GKJW Cangkring, keluarga demi keluarga Tuhan, kiranya Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati pekerjaannya. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk warga-Mu yang mungkin kedapatan sakit hari ini, baik itu yang berbaring di rumah sakit maupun di rumahnya sendiri. Begitu juga yang tidak bisa kami sebutkan namanya, kiranya Tuhan senantiasa hadir dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk warga-Mu yang sudah lanjut usia, kiranya di dalam menjalani masa tuanya tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi Tuhan, yang sampai saat ini mungkin ada yang masih belajar daring Tuhan, kiranya Engkau beri kemampuan, Engkau beri kecerdasan yang bersumber dari Engkau. Kiranya Engkau beri kekuatan anak kami Tuhan untuk mempelajari apa yang diberikan oleh guru Tuhan, walaupun masih belajar di rumah masing-masing. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan anak kami. Tuhan Yesus, kami juga akan mengakhiri ibadah ini Tuhan di malam hari ini. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberkati. Tuhan, sekali lagi apabila kami di dalam membangun ibadah pada malam hari ini masih ada dosa yang terselip, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang mengampuni. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, kini kita sudah di penghujung ibadah keluarga hari ini. Benar sekali Bu Yani, maka kita akan mengakhiri dengan nanti menerima berkat Tuhan. Namun sebelum kita undur dari ibadah, kami mengundang semua untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu penutup dengan judul Bapa Terima Kasih. Kini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita undur dari ibadah keluarga hari ini dengan membawa berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya memampukan saudara menjalani kehidupan saat ini sampai kedatangan Tuhan kembali. Amin. Disilahkan duduk kembali, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.